Oke, jadi ini kita sudah membuat tulisan tes kalkulator sebagai title-nya. Terus kita akan di sini akan membuat sebuah alat hitung sederhana, yaitu bisa menjumlahkan, mengalikan, membagi, kemudian mengurangi. Kita butuh variabel, kita butuh variabel. Kita pilih teks, ini ya, teks. Di sini ketika kita pilih teks, di sini ada lihat di properties, itu ada pilihannya, diantaranya ada static, dynamic, sama input. Dalam hal ini kita pilih yang input text. Kita input text, nah begini, sehingga kolom teks kita itu kalau saya lepas gini ya, ini bentuknya ini kotak yang putus-putus gitu ya, ini teks, tapi kan ini terlalu kecil ya, maka kita ukurannya akan kita perbesar. Nah, kira-kira begitu ya, ini kita sesuaikan aja lah kira-kira. Atau teksnya ini kita di properties, karena ini terlalu besar ukurannya, kita kurangi. Ini kan kita bisa berapa ini, sampai mungkin 25 atau 20-an lah, biar nggak terlalu besar banget. Sampai 20, ini saya pakai 20 ya, ini saya perkecil berarti kira-kira segitu. Atau kita cobalah kira-kira teksnya itu seberapa. Nah, ini berarti ini 20 terlalu kecil. Kita bisa pakai sampel ya. Tadi kalau 20 terlalu kecil, ya ini bisa diperbesar. 40 coba ya. Oke, kita pakai 40 lah. Kira-kira kita pakai 40. Ini kita hapus karena kita pakainya adalah input text. Ini kita input text, ini satu. Kemudian input text udah. Ini kita copy paste aja, copy, Ctrl C, Ctrl V. Nah begini di sini. Ini yang pertama untuk bilangan yang pertama, yang kedua untuk bilangan kedua. Tapi kayak gini kan kalau nanti kita tampilkan, dia nggak kelihatan tempat bilangannya. Ini kan meskipun di sini kelihatan ada kotak garis putus-putus, nanti kalau pas ditampilkan dia nggak kelihatan. Berarti seolah-olah ini kan benar-benar polos begitu kan. Maka kita kasih tempat lah, seolah ada tempatnya gitu. Kita kasihkan, misalnya kita menggunakan kotak dengan pakainya ini kan warna hijau, kita kasih kuning lah, misalnya kita kasih kuning, kita gambarkan seukuran kotak teks itu loh maksud saya. Nah gitu, ini pun sama. Nah itu sebenarnya kita buatnya satu aja ya, nanti bisa copy paste karena kita butuhnya sebenarnya kan sama. Ini kayak apa, saya copy lagi, saya copy paste. Nah itu, ini yang untuk bilangan pertama, bilangan kedua, ini tuh hasilnya. Terus ini katakanlah untuk penjumlahan yang pertama, kita kasih teksnya di sini lambang plus ini ya. Oke, lambang plus itu kita geser kira-kira begitu. Nah, kita posisinya diatur sedemikian rupa, kira-kira seperti itu. Terus ini kita ganti yang sama dengannya begini. Ini ya.
Nah, coba ini bisa diperhatikan semuanya. Kalau yang tadi kita buat yang pertama itu kan menggunakan ya, kita sorot teksnya kan input teks. Maka yang plus sama dengan ini kita jangan pakai input teks. Ini kita tadi belum diubah. Kita pakainya yang static. Yang seperti awal. Berarti teks yang kita kenal sebelumnya sejak awal kita otak-atik di sini adalah yang static. Ini pun static. Ini static. Yang ini static, ini yang static. Yang di sini nanti tadi kita gunakan yang input text. Bedanya kalau ini memang untuk kita memasukkan nilainya gitu loh, meskipun nanti secara langsung ataupun dengan menggunakan random. Oke, satu tempat operasi sudah selesai. Ini kita bisa copy aja, kita sorot biar lebih cepat. Kalau buat satu-satu nanti kelamaan juga. Kadang juga ukurannya malah nanti nggak sama ukurannya, malah satu dengan yang lainnya bisa berbeda. Ini saya sorot, kemudian Ctrl C atau di copy, kemudian Ctrl V. Nah gitu, kita geser di bawahnya. Sekarang tinggal yang tandanya ini kita ganti. Ini tandanya kita ganti menjadi minus misalnya, minus. Ini kita kasih perataan tengah itu ya biar bagus. Tadi kan awalnya perataannya left atau sebelah kiri. Ini sama dengannya masih. Oke. Kemudian kita bisa copy lagi semuanya ini menjadi untuk yang lain. Untuk yang lain apa aja? Tadi kan ini sudah dua ya. Sudah plus sama minus. Berikutnya apa? Shift apa? Yang lain juga kali boleh. Oke, ini kali. Saya kasih center biar lebih bagus. Yang kedua apa? Bagi, simbol bagi pakainya apa ini? Ini ya? Gini ya? Atau tidak dua? Tidak dua. Boleh lah. Kalau pakainya tadi juga boleh ya? Boleh. Daripada nggak pakai apa-apa ya. Maksudnya nggak pakai apa itu, nggak pakai notasi, jadi dia nggak ada operasi maksudnya itu loh. Oke. Sebenarnya ada satu lagi akar ya. Betul ya? Ada akar. Tapi ini saya skip dulu aja lah, nanti biar kalian bisa tambahin sendiri. Tidak muat lah, nanti bisa diubah ukurannya gampang. Terus ini sudah selesai. Kita kasih button sekarang seperti kemarin buat button. Kita buat button sekarang bebas ya. Saya pakai rectangle boleh. Saya pakai rectangle seperti kemarin. Ini corner radiusnya saya isi misalnya 30. Saya oke. Saya buat di sini. Oke. Nah, hati-hati ya kalau membuat button itu kadang ada beberapa kemarin pengalaman buat satu kemudian sampai selesai button dengan beberapa animasi yang diberikan. Animasi apa aja kemarin, Mbak? Animasinya ada up, kemudian ada animasi down, over itu. Kalau kalian buatnya satu kemudian di copy paste, nanti akan kadang tidak sesuai sama keinginan. Kalau button memang kita harus buat satu-satu gitu loh, lebih amannya. Atau kalau mau di copy itu sebelum di convert to button, tapi nanti animasinya bisa dibuat sendiri. Terutama teksnya nanti akan berubah semua. Berarti kita buat misalnya random gitu ya. Nanti kita copy paste. Animasinya sama tidak masalah, tapi nanti teksnya kalau satu dirubah nanti semua akan berubah gitu. Kalau kalau button itu. Oke, ini buttonnya saya buat sederhana aja biar lebih mudah dan lebih cepat masuknya.
Nanti untuk button yang lebih menarik lagi, kalian sudah bisa membuat seperti yang kemarin itu. Ini hanya saya pengen ganti warnanya aja biar berbeda sama nilai variabelnya. Ini saya kasih warna apa ini aja ya yang sudah berbeda. Oke. Terus saya kasih teksnya sekarang di sini. Misalnya teksnya acak atau random boleh, kocok boleh ya. Ini teksnya saya ubah karena masih sama dengan fill yang akan saya tempelkan. Biar berubah warna berbeda, saya kasih warna biru. Boleh ya? Boleh. Acak itu kalau dibalik apa? Tetap acak ya. Oke, ini 38. Saya ulangi sampai 25. Cukup dah. Cukup ya. Perhatikan kemarin kalau kita membuat button ini juga harus proporsional ya, harus proporsional antara teks sama shape-nya itu harus imbang. Nah, inilah cukup kira-kira. Cukup. Kemudian kita convert ya. Convert to apa? Convert to apa, Mbak? Mas di sini? Simbolnya pilih yang mana, Mbak Mas? Ini button ya. Halo. Halo semuanya. Iki kok aku dhewean ini kene, Dik. Button ya. Oke. Pilih cancel ya. Oke, loh. Kok cancel sih? Pilih cancel ya. Oh, pilih oke. Saya kira pilih cancel ya. Oke, Pak. Juga jadi nanti. Pilih oke ya. Oke. Nah, satu button sudah selesai. Ini mau kasih ini enggak? Saya nggak usah dulu ya, bebas lah, nanti kalian boleh pakai animasi up over down-nya. Silahkan nanti, kalau saya biar cepat aja, ini nggak usah saya kasih. Nah, ini saya tak tunjukkan aja kalau ini sudah menjadi button, kemudian kita copy paste nih ya. Ini contoh aja. Ini misalnya saya copy. Setelah copy apa? Yang paling enak setelah copy apa? Pisang goreng ya? Ya Mas, ya Mbak. Yang paling enak kan setelah copy pisang goreng ya Mas ya? Oke, paste. Nah, ini coba, ini misalnya saya mau ganti ya, ini kan dari acak misalnya. Ini saya masuk, kemudian ini teksnya saya ganti karena ini nanti kan bukan acak lagi, tapi berarti jumlahkan gitu misalnya, jumlahkan itu ya, selesai. Oke, kita ke scene 1. Nah, lihat ini yang di atas button yang kita buat pertama kali yang di copy itu kan teksnya juga berubah. Makanya ini saya sampaikan biar nanti lupa kok semuanya berubah. Iya, kalau kita copy paste button kemudian kita edit, yang tidak kita edit yang tadi dikopikan itu akan ikut berubah. Maka saya sarankan kalau mau copy paste sebelum di convert to button, itu lebih aman. Sebelum di button baru boleh di copy paste. Oke, berarti ini saya hapus. Kalau mau buat baru lagi kadang ukurannya nanti yang nggak pas ya.
Tapi saya akan mencoba copy-nya itu di bukan di buttonnya, tapi di shape-nya atau di objeknya, bisa sepertinya. Nah ini ini saya sudah masuk ke simbol satu atau button, tapi saya ngopinya bukan di buttonnya, saya ngopinya di objeknya aja. Saya copy, kemudian saya tempelkan di sini. Nah gitu ya. Nah sekali lagi kalau ini belum button ya, saya hanya pengen butuh biar ukurannya sama, maksudnya biar ukurannya sama. Baru teksnya saya ganti, ini jumlahkan gitu, atau apa sih, oke lah jumlahkan lah, boleh jumlah, jumlah gitu aja ya, karena nggak cukup biar. Nah gitu jumlah. Kemudian ini saya copy lagi, sorry yang atas ikut itu, copy paste. Kita butuh berapa di sini? Ada 4 ya operator. Oke. Kalau kita mendesain gambar, kalau gambarnya itu sama, cepat, kita tinggal copy paste aja. Nah, kalau ini karena kita bukan copy button, jadi bisa lebih cepat. Ini jumlah, ini teksnya kita ganti kurang gitu aja ya, atau kurangkan itu kan, kurang. Terus ini kali ya. Terus ini apa? Bagi. Selesai. Masing-masing ini kita convert. Sekali lagi masing-masing ya, jangan bareng-bareng. Nanti ya jangan sampai lupa. Kan bisa dong, itu kita sorot bareng, kemudian kita convert bareng tuh button. Bisa, tapi itu akan menjadi satu button nanti, buka jadi button masing-masing. Kalau kita misalnya begini, Pak, sorot aja bareng-bareng begini. Ya nanti semua itu akan jadi satu button. Berarti semuanya akan jadi satu button, satu gambar itu loh. Kalau kita buatnya kan nggak bareng tapi satu-satu. Ya ini bisa, tapi nanti akan jadi satu button. Oke, maka kita harus satu-satu, memang harus satu-satu. Harus satu-satu. Oke, kita convert to button. Oke. Terus yang kurang sekarang klik to button. Oke. Yang kali juga sama. Klik kanan, convert to symbol. Oke. Yang bagi sekarang klik kanan. Apa tadi? Halo? Iya. Oke. Nah, sekarang udah ya. Nah, sekarang kita mau kasih nama variabelnya. Tadi kita sudah punya variabel, ini variabel. Katakanlah ini sebagai variabel A, B, nanti C, D, dan seterusnya boleh. Yang penting berbeda satu dengan yang lainnya. Cara memberi nama variabel adalah kita aktifkan dulu tadi teksnya. Ini kan teks tadi ya, yang berupa input teks. Kemudian lihat properties, di sini ada var itu variabel, kita kasih nama A misalnya, terus ini kasih nama B, ini kita kasih nama misalnya jumlah, jum ya, sebenarnya ABC juga boleh. Nanti kalau mau ABC ya sini A B C D E F G, A B C D E F G H I J K L M, kan itu. Tapi saya mau ikut aja yang di script yang ada di modul kalian.
Nanti di sini adalah ini sudah A, ini sudah B. Lihat ini, lihat di properti saya yang bagian bawah ini. Di properti itu kan ada nama var. Ini saya kasih nama varnya, nama variabel. Ini saya kasih nama var jum. Nah, hati-hati juga, saya mengingatkan penulisan variabel harus sama nanti ketika dipanggil. Kalau aunur misalnya nama variabel tulisannya adalah AUNUR, semua tulisannya kecil. Nanti kalau kalian manggilnya aunur dengan huruf A yang depan itu hurufnya besar, maka tidak akan dikenal ya. Maka harus hati-hati. Maka ini juga penulisan variabel ini saya juga ada jum. Ini saya pakai JUML aja dah biar cepat dah apa ya. Atau kalau mau lengkap ya nggak apa, jumlah boleh. Biar sama apa, biar mudah mau saya. Ini adalah C. Nah, tadi saya pakainya huruf kapital ya, yang ABC-nya itu. Ini juga harus sama. Nah, biar maksudnya sama dalam arti tak samakan semua kapital biar ketika nanti pemanggilannya tidak keliru. Ini C, ini D. Lihat, ini D. Yang saya sorot ini D. Bawahnya lagi, berarti nanti A plus B, C min D ya. Kemudian di sini adalah ini shift kemudian dikalikan dengan F, kemudian FG dibagi oleh H gitu ya. H-nya mana? H. Saya cek ini H. Nah, ini kosong ini. G. Saya cek A, B, C, D, E, F, G, H. Ini jumlah, kemudian ini kurang. Saya samakan aja. Loh. Kenapa ini? Kurang. Nah, ini juga prinsip pemberian nama variabel. Kalau terdiri dari dua suku kata ya jangan dipisah, jangan kasih spasi, tapi buatlah sedemikian rupa dia menjadi satu kata. Misalnya hasil bagi gitu misalnya, maka tidak boleh hasil spasi bagi, tapi harus hasil misalnya kasih underscore. Kalau pakai strip kayaknya tidak bisa, bisanya pakai underscore. Ini misalnya kayak ini hasil kurang gitu misalnya juga sama. Yang penting kalau dua suku kata nggak boleh dipisah. Kalau dipisah kasihan nanti. Kenapa kasihan? Nah itu ya, kasihan nanti. Ini kali, kemudian ini bagi. Nah, selesai untuk variabel. Nah, sekarang saya ini mau acak dulu. Ini acak, kita aktifkan. Kemudian kita masuk ke action. Kasih perintahnya, kita perintah untuk apa gitu. Nah, mungkin yang ini saya minta dibantu di dikte aja sesuai yang di modul, karena saya nggak hafal itu yang untuk perintah dari acak. Nanti acak kita aktifkan dulu, sudah kita klik, kita masukkan ke action. Saya dibantu ya, yang di sini maupun yang di rumah nanti bisa dilihat. Yang di modul itu loh, yang di modul skripnya saya nggak hafal soalnya. Jadi kita ketik on release. Jangan lupa rilisnya diupdate oleh kurung buka tutup, kemudian kurung kurawal. Terus apa, Mbak?
nilai A. Oh maaf, ini karena ini yang acak ya, yang random ya. Ya random. Ya, yang random. Berarti on release. Tadi saya nama variabelnya itu bukan nilai A tapi hanya A saja. Oh, ya, karena tadi kan saya hanya pakai A aja. Kalau itu pakainya nilai A. Nggak ada kata random, maaf. Sama random. Bentar, saya tak lihat dulu, saya kok agak atau saya salah. Saya coba saya nggak ada di laptop itu karena saya nggak bawa laptop. Ini Mbak. Oh ya, ini rilis nilai A. Oh ya, sama dengan random. Oke. Saya pinjam aja satu pribadi, saya nggak bolak-balik yang di HP. Itu Pak ya. Boleh saya bawa pulang? Kalau orangnya boleh nggak? Nggak boleh dong Pak. Oh iya. Oke. On release sudah, kemudian kurung kurawal, kemudian karena tadi saya variabelnya itu kan hanya A ya. Berarti saya menggunakan A aja. Kalau yang di modul itu karena menggunakan nilai A ya harus sama. Nanti jangan loh, kok saya nggak bisa, karena harus sesuai sama variabel yang di input. Tadi saya sekali lagi menggunakannya hanya A, B, C, D, E, F, G ya. Sama satu lagi nanti di sebelah kanannya ada jumlah kali bagi kurang ya. Harus hati-hati, harus ingat-ingat. Mbak, ini dikunci ya Mbak, mati ya Mbak. Saya dulu kelingan pas ngantar mahasiswa ke Jogja, tanya WiFi, Pak, WiFi katanya apa? Tanya satpam. Beneran toh, kita keluar ke pos satpam. Pak, mau tanya WiFi-nya apa Pak? Tanya satpam. Loh, iya saya tanya. Tanya satpam. Ternyata itu tanya satpam dulu. Suruh ngetik tanya satpam gitu. Lu matiin deh Mbak. Enggak enak toh kalau dikasih tahu toh. Nanti oke, ini berarti nil A sama dengan random A random 50 itu maksudnya berarti nilai A di random maksimal sampai 50 itu maksudnya. Jadi random 50 itu maksudnya nilai A diacak sampai maksimal 50. Jadi kalau kalian mau 100 ya boleh, bebas. Jangan Pak itu 50 maksudnya apa? Nilai maksimalnya. Saya ikut aja 50 dulu. Titik koma, enter, B sama dengan, nah ini biar gak kelamaan tak copy aja ya. Ya Razan, paling enak di copy aja ya Zan. Apa? Setelah copy terus apa Zan? Copy paste. Copy paste. Oh, tadi pisang goreng Pak. Nah ini Rista mintanya gorengan pokoknya bebas. Oh itu Pak. Nah, paste. Nah ini tinggal A-nya diganti, diurutkan aja. Ini B, kemudian ini C, ini D, ini F, ini F, A B C D E F G, kurang satu lagi ya, kan H ya. H, oke udah.
Terus karena saya nggak ada akar, nanti kalau kalian ditambahkan akar ditambah sendiri ya. Oke, saya karena nggak ada akar, tetapi kalau saya masukkan boleh, coba nanti nggak muncul. Terus kemudian ada if, itu if jika nilai A kurang dari nilai B, jika A kurang dari B, apa gue? Or itu atau, kemudian C kurang dari D. Nah ini maaf, ini saya ada yang keliru apa ini? Coba ada yang tahu gak ini saya? Huruf C nya ya. Bagus. Kurang tutup. Atau lagi adalah nilai E kurang dari F. Or E kurang dari F, nilai G kurang dari H. Pilihan G kurang dari H. Ini hati-hati, ini G nya keliru ya. G nya keliru. Maka nilai A nya dirandom lagi, yang dirandom A, C, E, G. Karena apa? Karena nanti kalau ini kan misalnya tidak diminta, nanti kan pengennya adalah ketika ada pengurangan, misalnya kan nilai A min yang kedua tadi A, B, C, D, C min D ya. Ya tadi yang kedua kan ada CD kan, yang pengurangan itu loh. Kalau C-nya itu kurang dari D kan hasilnya negatif. Nah di sini tuh pengen dibatasi biar hasilnya nggak negatif. Yang diminta adalah C lebih dari D mestinya toh. Nah ketika ada C lebih dari D, maka diminta dirandom lagi sampai tidak memenuhi C kurang dari D kan toh. Nah gitu maksudnya gitu. Dan ini juga termasuk bagian dari algoritma namanya. Ini adalah kita memasukkan script, itu adalah juga bagian daripada memahami, memasang, menerapkan yang namanya algoritma, logika juga. Maka harus bisa ngerti itu loh. Jadi kita meminta nilai A, B, C, D, E, F, G, H itu di random maksimal 50. Terus ketika A kurang dari D atau sampai G kurang dari H, ini kurungnya kurang 1 ya. Ya toh? Maka diminta random kembali. Berarti kurung rawa lagi. Ini karena satu baru. Ini kan satu kesatuan soalnya. Berarti jika ini maka ini kan itu toh. Nah makanya ini kita satu kurung lagi. A-nya di random lagi. Random. Sampai berapa? 50 juga. Boleh ya. Titik koma itu menyatakan bahwa akhiran daripada setiap statement. Berarti setiap perintah, setiap statement, setiap pernyataan satu baris itu harus diakhiri wajib dengan titik koma di sini. Nanti kalau ada statement perintah yang tidak diakhiri dengan titik koma, maka nanti dia akan jadi error. Titik koma bukan titik 2. Ya. Satu titik aja susah ngilangin, apalagi 2 titik ya. Iya kan? Misalnya mbak itu kan 1 titik di wajah itu udah, wah ini gimana ini. Tapi sekarang tidak masalah karena kan pakai masker ya. Kan nggak kelihatan kan ya. Kalau dulu pas belum masanya pakai masker, wah ini besok mau kuliah kena cipratan minyak gitu misalnya ya. Yang tidak apa A, C, terus
Apa ini? Aduh, sambil dibantu dong, dilihat dong. Nah gitu, kayak biar gak sendirian nih loh. ACE. Nah, saya suka ini. Terus, apalagi ini? Sudah. Terus, ini nilai zoom, berarti saya nggak pakai nilai zoom ya. Tadi variabel yang saya buat apa? Jumlah. Tadi jumlah kayak saya pakainya. Jumlah sama dengan. Nah, ini apa nih maksudnya? Nanti saya kasih tahu. Lebih suka tahu apa tempe? Pilihannya A sama B, kok pilihnya D iki piye ta? Saya kasih tahu mau. Jumlah kurang bagi ya tadi ya. Wah, ini musik ini pengen ngajak turu ya Mas Jan di sini Jan. Apa ini yang kurang kali? Oh iya, kurang kopi katanya lah. Yang kurang kopi itu ini Mbak Siva, katanya nggak ada kamu di sini jadi akhirnya hawanya ngantuk gitu Mas. Siva loh Mas, itu aku loh Mas. Oh gitu loh, ketahuan toh. Oh gitu. Main caturnya sendiri. Oh gitu. Terus dimainin gitu. Oke, ini udah ya. Oke, kita coba. Kalau mau cek di sini ada ya, Mas Mbak, ada cek sintak. Ini kamu bisa klik di atas ini loh. Atas ini loh. Ada cek sintak ini, kalau kita klik nanti kita akan diberitahu kalau ada yang salah, dikasih ditahu mana salahnya. Kalau udah bener ya udah ini. Di script content no error, berarti udah bener ya. Oke. Kita coba dulu lah satu ini, boleh lah. Mungkin yang di rumah ini belum bisa kelihatan nanti karena memang tidak bisa kelihatan outputnya ada apa ya. Mohon dimaafkan ya Mas ya. Yang di rumah ini sementara nanti saya tak tunjukkan. Oke, halo semuanya, di sini bisa lihat ini ya Mbak Mas, hasilnya nih ya. Ini loh. Ini hasilnya. Jadi ini yang C kan harus kurang dari D ya. Maaf, bila C kurang dari D kan harus diacak, maka ini sudah diacak lagi. Nah, ini kan kosong karena tadi kosong. Nanti kalau sudah ada nilainya, berarti yang maksudnya tadi, ini saya close saja. Yang masuknya ini kan tadi, maaf, ini yang acak ini saya aktifkan, saya buka lagi scriptnya. Nah ini kan ketika diklik acak jumlah menjadi, ini maksudnya jumlah sama dengan kosong itu loh. Jumlah sama dengan tanda petik, maksudnya tanda petik itu kan diantara tanda petik tanpa ada teks apapun kan ya, itu maksudnya kosong. Berarti nanti untuk mengenolkan hasil setelah ada hasil ketika di random otomatis akan hilang tuh, maksudnya kayak gitu. Berarti nanti begitu nanti di random kita klik jumlah kan di sini ada hasilnya, kita klik kurang di sini ada hasilnya, kita klik kali di sini ada hasilnya, kita klik bagi di sini ada hasilnya. Nah untuk mengulang lagi kan otomatis ini harus nol kan, harus hilang kan, maka kita klik acak dengan perintah ini tadi yang yang jumlah sama dengan tanda petik itu maksudnya adalah jumlah sama dengan clear atau jumlah sama dengan kosong atau dibersihkan gitu. Oke, ini kita sudah berhasil diacak Mas Mbak yang di rumah. Mungkin nanti saya perlihatkan karena saya pakainya adalah tadi tab, jadi tidak bisa kelihatan untuk hasilnya. Tapi udah berhasil, ini sudah diwakili sama teman-teman yang di sini. Berikutnya akan saya kasih script untuk jumlah. Jumlah kita kasih scriptnya adalah pastikan
yang aktif tombol jumlah ya, ini sudah tombol jumlah. Kemudian on release biasa. Nah, ini harus selalu ada untuk setiap kali operasi. On release, kemudian kurung awal buka. Apa di situ perintahnya? Mbak, dibuka lagi, Mbak. Berarti A plus ini ya, plus B ya, kalau saya ya. Release berarti sorry, berarti jumlah ya, jumlah sama dengan A plus B kalau saya. Nah, di sini ada if, itu if dimanai adalah jika nilai A none, itu maksudnya kosong, 0, tidak terisi, tidak ada jumlahnya itu loh. Maksudnya kalau misalnya nanti nilai variabelnya memungkinkan nilainya tak terdefinisi misalnya, atau kalau itu sebenarnya dilewati aja enggak apa-apa, sudah bisa kok ini. On release jumlah sama dengan A plus B, itu aja sudah cukup. Ini langsung kita kasih titik koma karena setiap pernyataan harus diakhiri dengan titik koma. Kalau udah ya kita tutup ya, kita tutup langsung coba ya, ini langsung kita tutup dengan kurung berawal tutup. Kita cek this script contain no error. Oke, nanti on release jumlah sama dengan A plus B. Sekilas saja kita cek, kita acak, bener ya? 46 tambah 12 berapa? 58. Nah itu. Oke, ini sudah selesai. Nah, saya yakin untuk yang button yang lain, kurang kali bagi, bisa ya? Bisa. Nah, kalau bisa ini saya cukupkan dulu untuk recordnya. Tapi sebelum ke sana, saya mau tunjukkan hasilnya dulu ke teman-teman nanti. Ini saya cukupkan dulu ya. Nanti yang tombol lain dilanjutkan sendiri ya. Halo semua. Halo. Tadi kan saya baru mengisi acak sama jumlah. Yang kurang kali bagi bisa diisi sendiri ya. Bisa ya. Nanti sambil juga ditambahkan yang akar. Yang akar ditambahkan, nanti ditambahkan lagi nanti variabel akar. Misalkan variabel i, misalnya i. Nanti i dicari rumus akar adalah square, atau nanti bisa carilah gampang itu di situ juga ada kok. Oke, sementara ini saya tutup dulu, saya akhiri untuk rekamannya.